Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Desa. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dilancarkan semua rezekinya, min. Nah, oke. Jadi untuk hari ini kita akan memberikan tips untuk bagi teman-teman yang memang di perkotaan, lahannya memang betul-betul sempit ya. Tidak bisa membuat gurun-gurunan langsung ke tanah dan memang apa ya, terlalu sempit untuk kita buat ground ya, seperti yang di tempat saya ya. Karena kemarin banyak sekali yang dari kota ya, seperti Jakarta dan lain sebagainya ya, itu mengeluhkan, "Mas, saya pengen dan saya itu suka sekali dengan bonsai. Cuman kenapa, ketika saya buat ground itu untuk bukan kenapa ya, cuman ketika saya buat ground di rumah itu nanti lahannya terlalu sempit dan habis dan tidak bisa dipindah-pindah, Mas. Nah, ini sangat 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 memang, perlu diperhatikan juga ya bagi teman-teman. Nah, solusinya ada, kita buat itu namanya kalau di tempat saya semi ground ya, teman-teman. Dulu sebenarnya sudah pernah saya buatkan, cuman, ini nanti akan kita buatkan detailnya dan media apa aja yang kita pakai ya, untuk bahan semi groundnya ya, teman-teman. Jadi untuk langkah yang pertama itu teman-teman bisa pakai, karung goni ya, karung goni ataupun pakai talang ya. Kalau lebih enaknya sih pakai talang ya, teman-teman, karena lebih kuat ya. Untuk talangnya juga dia talang yang, biasanya putih seperti itu ya. Kalau dia yang merah ataupun yang, lentur, yang enggak kaku ya, itu biasanya loyo ya, teman-teman. Ketika media ambles itu nanti loyo. Makanya solusi saya biasanya pakai, talang yang putih. Itu yang pertama, siapkan talangnya. Terus yang kedua kita siapkan staples ya. Staples ini gunanya untuk teman-teman, menyetaples ya. Jadi untuk mengaitkan talang tersebut supaya menjadi lingkaran sesuai dengan, pot yang digunakan nanti. Nah, untuk masalah potnya ini bebas ya, mau pakai pot biasa ataupun pakai bak yang ya bak kecil itu yang agak sedikit lebar, cuman dia pendek kecil itu ya, itu juga nanti kita coba perlihatkan. Itu bisa ya, teman-teman, untuk, potnya. Dan untuk medianya ini kita pakai sekam, pasir, sama pasir Malang ya, cuman 3 itu aja ya, teman-teman. Untuk tambahannya itu kita bisa tambahkan untuk kokopit nanti di bagian atasnya saja ya. Karena kalau terlalu terlalu banyak kokopit, apalagi sekarang curah hujan sangat tinggi ya, di, sahabat kita juga, di dulur-dulur kita semua juga masih terkena musibah itu kita, ucapkan belasungkawa ya, semoga cepat membaik ya, teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan 3 bahan tadi, itu diusahakan ya, teman-teman, untuk sekamnya itu sekam yang sudah lapuk ya, apalagi langsung siap dipakai, yaitu kalau bisa yang sudah lapuk, jangan yang baru ya, teman-teman. Supaya kenapa, kalau dia lapuk itu dia bisa menjadi nutrisi cadangan ketika, pupuk yang kita kasih tadi itu dia sudah habis ya untuk nutrisinya. Jadi untuk sekam lapuk tadi itu bisa menjadi alternatif ya. Nah, untuk, apa ya, selanjutnya ya, apakah perlu dikasih siraman B1? Kalau untuk perawatan ya, ini kita beda dengan yang di ground langsung ya. Tetap ya, teman-teman, kalau bisa, karena nutrisi itu ya walaupun sudah besar, apa ya, sudah mulai tinggi ya nanti kita buat, itu tetap harus kita tambahkan ya, seperti nutrisi perangsang akar, terus B1 dan perawatan-perawatan lainnya itu tetap ya wajib ya. Kalau bagi saya ya, karena untuk menjaga kesehatan pohon, kita bermain di bonsai ini bagaimana caranya pohon itu kan subur ya, teman-teman. Semakin cepat subur dia akan semakin cepat untuk jadinya juga. Cuman ya tidak, menutup kemungkinan karena kita bermain di proses perlu tahapan tetap, makanya, nggak terlalu cepat-cepat banget, nggak terlalu lama kan, kita cari yang, eee, bagusnya saja ya. Itu beda cerita kalau dia sudah di pot ceper. Nah, seperti apa untuk, tekniknya juga kita akan langsung, lihat ya, ini sudah kita siapkan ya, teman-teman. Nah, untuk, apa, untuk talangnya bisa teman-teman gunakan seperti ini ya, teman-teman, untuk talangnya. Nah, ini talang-talang yang seperti ini yang kita rekomendasiin ya. Tuh, ini sangat kuat sekali ya, teman-teman. Ini 3-4 tahun aja belum belum apa-apa ya, teman-teman, kalau kita pakai talang yang seperti ini. Cuman kalau pakai talang yang biasa
Yang seperti ini walah gampang sekali ya, apalagi yang merah itu gampang melewat ya teman-teman. Oke, kita siapkan dulu untuk medianya ya. Oke, yang pertama kita siapkan untuk medianya. Ini kita pakai pot yang biasa saja ya teman-teman, bukan pot yang besar ya. Kalau mau pakai bak ya, kalau mau pakai bak yang seperti ini juga bisa ya. Ini lebih enak nanti. Kita saranin sih kalau untuk pakai yang semi ground, pakai yang bak seperti ini nggak apa-apa ya. Cuman kalau adanya cuman yang seperti ini ya oke, is oke, tidak masalah. Untuk medianya apa aja nih Mas? Ini untuk medianya sekam ya. Sekam, pasir malang dan pasir bangunan ya teman-teman. Ini sudah kita campuri sedikit pupuk tadi ya. Untuk pupuknya ini kita pakai kombinasi pupuk osmokot merah yang 17 11 yang unsur nitrogennya 19, dan untuk pupuk tambahannya ini kita pakai yang 17 11 10 ya. Ini pakai osmokot itu ya teman-teman. Kenapa untuk unsur nitrogennya kita ambil yang tinggi? Karena media kita ini terbatas supaya nutrisi itu lebih maksimal ya. Itu. Nah, untuk yang selanjutnya. Untuk selanjutnya ini kita siapkan talang ya, teman-teman. Untuk talang ini sangat berpengaruh sekali ya. Nah, untuk talangnya kita pakai yang seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kita putarkan dulu ya, teman-teman. Kita putarkan dulu seperti ini. Jadi untuk talang ini nanti dia bisa 2 kali lipat dari potnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk talangnya kita paskan lagi. Oke, setelah seperti ini, gunanya untuk staples ini ya. Staples ini untuk nyetaples lah ya bahasanya ya. Kita bisa staples. Oke, setelah itu sampingnya juga. Nah, seperti ini ya teman-teman gunanya. Terus kita juga ada tambahan lagi nanti talang kalau memang kurang besar ya. Kurang besar itu nanti bisa kita tambahkan lagi. Nah, untuk medianya juga kita tambahkan dulu. Ini kita kasih sampel untuk bahan yang di tempat saya aja ya teman-teman. Nah, media tambahan juga teman-teman bisa lihat ya. Ini sekam ya, sekam lapuk ya, dan apa ini, sekam bakar ya teman-teman. Kita campur, kita aduk. Oke, udah ke sana tadi ya tuh, gantian Mas Yan. Nah, kita langsung tambahkan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Agak sedikit kita padatkan tidak apa-apa ya, karena untuk sekam ini kan nanti ketika dia lapuk itu dia akan ngempes sendiri ya teman-teman. Ngempes bahasanya. Nah, itu kita tambahkan lagi untuk medianya ya teman-teman. Untuk bahannya yang akan kita pindahkan ini ya, ntar kita perlihatkan dulu. Nah, untuk bahannya ini ya teman-teman, ini sudah subur ya. Bisa kita kurangi dulu untuk cabang-cabang yang tidak perlu. Oke, seperti ini ya. Urung diresi. Nah, ini ya teman-teman, kita bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan seperti ini dulu ya teman-teman. Untuk tunas ini kita buang dulu. Setelah itu yang lain kita biarkan dulu ya. Kita taruh sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini akar serabut dia sudah muncul ya, teman-teman tuh. Kelihatan ya. Kita taruh sini dulu. Oke. Ini kita bisa taruh sini. Ini selera ya, untuk masalah tingginya itu selera ya. Kalau kita apa ya? Kalau kita pakai sekam seperti ini ya, teman-teman, maaf ya. Untuk campuran sekam lapuknya itu dia banyak. Cukup tangan satu aja udah bisa ya. Nih, maaf ya. Lihat ya. Tuh. Dia enteng ya, teman-teman. Enteng. Oke, kita tambahkan dulu untuk medianya. Secukupnya ya. Nah, kita tambahkan lagi. Oke. Oke, kita tambahkan lagi ya. Sudah sampai munjung seperti ini bahasanya ya. Munjung Mas Bondes ini gimana? Kita langsung bisa taruh ya. Untuk pohonnya. Bisa langsung kita taruh seperti ini ya, teman-teman. Dan langsung bisa kita kasih pupuk ya ini. Nanti bentar kita ambilkan dulu pupuknya, kita taruh dulu, kita ratakan dulu ya. Nah, seperti ini ya. Oke. 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 Seperti ini. Untuk topping nanti bisa tetap kita kasih pasir malang, boleh ya, teman-teman. Nah. Oke, sip. Kita tambahkan dulu untuk pupuknya. Nah, karena media kita ini terbatas ya, walaupun sudah banyak ya, teman-teman. Cuma kan beda tetap dengan ground ya. Itu kita kasih lumayan banyak ya, teman-teman. 1, 2 ya. 3. Jadi 3 genggam ya, teman-teman. Tuh. Banyumu mati, Mbak. Paling. Nah, sudah ya, teman-teman. Setelah seperti ini, kita bisa tambahkan media lagi ya. Tuh, jadi seperti ini. Nah, kalau dia sudah seperti ini, sudah full, bisa nanti kita langsung tambahkan atau kita siram ya. Ini sekam ini dia bisa menggantikan unsur hara nanti ketika cadangan nutrisi yang sudah ada kita kasih tadi ya, Osmocot itu nanti dia habis ya. Nah, jadi kita tambahkan lagi ya, teman-teman. Sudah seperti ini, sudah selesai ya, tinggal kita siram ya. Nah, ini untuk perbandingannya ini dan ini itu hampir sama ya. Jadi 2 kali lipat. Dengan tempat yang kecil kita sudah bisa memberikan semi ground pada bahan bonsai yang kita program seperti ini ya. Jadi untuk solusi terbaik dari saya dan sangat worth it saya lakukan dulu ya, zaman awal-awal dulu saya bermain bonsai itu pakai seperti ini ya. Nah, oke, mungkin cukup seperti itu dulu. Terima kasih banyak. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.